Hadis yang kita kaji tentang hadis iman, Islam, ihsan. Waktu Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki asyaddul bayadi, bajunya sangat putih, sedangkan rambutnya sangat hitam. Tapi tidak ada seorang pun yang kenal dengan dia. Seandainya dia musafir, orang tidak kenal, maka rambutnya pasti tidak hitam. Rambutnya berdebu, karena dia di gurun pasir tanah jazirah Arab. Bajunya pasti tidak putih, sudah kumal kusut karena perjalanan jauh. Orang tidak kenal. Tapi seandainya bajunya putih, rambutnya hitam, berarti dia orang kampung itu. Dan orang situ tidak ada yang kenal. Ini orang aneh. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang kampung tidak ada yang kenal. Dan pertanyaan dia yang pertama kepada Nabi, ma huwal iman? Iman itu apa ya Muhammad? Nabi pun menjawab 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. 6. An tu'mina billah, kau percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, ada malaikat. Wa kutubihi, ada kitab-kitab. Wa rusulihi, ada rasul-rasul. Wal yaumil akhir, ada hari kiamat. Wa biqadri khairihi wa syarrihi, ada takdir baik dan takdir buruk. Inilah yang disusun oleh ulama menjadi rukun iman. Kalau ada ustadz mengatakan rukun iman ada 6. Nabi tak pernah menyebut rukun iman ada 6. Yang jelas ada hadis tentang iman, lalu disusun ulama lah berdasar hadis ini, iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Nama dia siapa? Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami', sampai kepada Ar-Rasyidus Sabur 99. Nama dia. Terserah mau panggil yang mana. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Mana saja nama yang kau panggil, silakan. Semuanya nama yang baik-baik. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara. Kalau dipejamkan mata, nampak merah, kuning, hijau, kelabu, hitam, biru, bukan dia. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatari bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiranmu, dia bukan Allah. Malam tadi saya mimpi, Pak Ustaz. Apa yang kau lihat? Ada orang datang bersorban, pakai baju putih, pakai pakaian putih. Apakah dia Allah? Tidak. Allah tidak berupa. Oh, kalau begitu dia Nabi Muhammad. Dari mana kau tahu dia Nabi? Pernah kau jumpa dengan Nabi? Tidak. Agak-agaknya. Oh, nggak bisa pakai agak-agak. Nabi itu harus jelas. Orang yang berjumpa dengan Nabi harus tahu sifat Nabi. Dari mana dia tahu sifat Nabi? Dia baca kitab. Ada kitab khusus tentang sifat Nabi? Ada. Apa nama kitabnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Sawrah At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il. Kami kaji kitab itu bersama Syekh Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki di Kairo, Mesir. Khatam kami baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tiba-tiba ada orang mengaku, tadi malam saya mimpi Nabi, Pak Ustaz. Gimana kau lihat bentuknya? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Lakinlah bahwa yang kau lihat itu adalah Jet Li. Karena Nabi dalam hadis itu jenggot sama rambutnya yang putih cuma 20 saja. Bisa dihitung, jenggot sama rambutnya putih 20. Yang lain itu hitam semua. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jenggotnya putih, kumisnya putih, rambutnya putih. Tidak, hitam. Itu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kau lihat, tapi bisa kau rasakan. Bagaimana dia ada. Ketika kau sedang berada dalam kesempitan, di tengah laut, tiba-tiba perahumu pecah dipukul ombak, dimpas gelombang, tepian tidak nampak.
engkau terapung-apung di tengah laut di atas sebuah tang kayu. Saat itu kau merasakan ada Allah. Di saat dunia sempit terasa, saat itu kau rasakan ada Allah. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit kau rasa dunia, angkat kedua tanganmu, katakanlah dia Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Siapa namanya? Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia ada? Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, dia yang mengatur alam semesta. Apakah dia tiap hari melihat kita? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Apakah dia berkuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada tak yang bisa menolong selain daripada dia? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Tahu tak dia apa yang ada dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kehebatan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bisa tak dia mengurus alam semesta? Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi. Puncak daripada tauhid ayat kursi. Itulah mengapa kalau ayat kursi dibaca, setan lari. Kenapa? Puncak orang bertauhid ayat kursi. Kalau dibaca, setan lari. Saya sudah baca ayat kursi kepada orang yang kerasukan setan, kok setannya enggak lari, Pak Ustaz? Karena sesama setan dilarang saling mengusir. Bukan ayatnya salah. Yang baca itu perbuatannya 11-12 sama setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul tauhidnya, dia tidak akan bohong. Kalau betul tauhidnya, dia tidak akan curang. Kalau betul tauhidnya, dia tidak akan ngomong kasar. Kalau betul tauhidnya, dia tidak akan berkhianat. Karena puncak daripada tauhid adalah akhlak. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Aku percaya Allah Tuhanku, diucapkan dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah. Orang kalau ngomong, telunjuknya pasti main. Kalau ngomong biasa saja, betul Pak, nanti ini. Betul nih, iya. Telunjuk itu menyatakan keseriusan. Dulu orang Arab, kalau dia menyebut berhala, dia tunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jiti, ya Tawud, ya Naham. Setelah Islam datang tak boleh menunjuk berhala. Tapi menunjuk ke atas. Bukan berarti Allah di atas. Menunjukkan persaksian. Kalau Nabi sedang khutbah, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau tidak sedang khutbah, sedang salat, asyhadu an la, pas lafaz Allah naik telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Tidak turun ke bawah. Itu mazhab Syafi'i. Makanya kadang ada orang berfoto, saya tengok, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya Pak? Baru satu. Cik sici. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Tidak berbilang dia. Kalau sudah kau bertuhan pada Allah, jangan lagi minta ke pokok kayu. Ini ada orang minta pokok kayu, diletakkan di bawah pohon kayu, ada nanas, ada apel, ada apam, ada bolu, ada rokok 3 batang. Sajen. Dalam Islam tidak. Kenapa orang nenek moyang kita dulu meletak sajen di bawah pokok kayu? Karena di bawah pohon kayu yang rindang itu ada jin penunggu. Maka minta kepada jin, hai jin penunggu pokok kayu ini, tolonglah kau berikan kami berkah. Ini kami kasih sebagai ungkapan sajen. Deal or no deal? Ya, setuju kata dia. Setelah Islam datang, kita tidak lagi menembah jin. Surat Al-Jin juz 29. Jin masuk Islam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran dan kami masuk Islam. Nanti ibu bapak kalau pergi umrah, keluar dari Bukit Marwah, jalan aja terus ke arah Ma'la, pemakaman Ma'la, ada masjid sebelah kiri namanya Masjid Jin. Sebelah kiri. Salatlah di situ. Tapi jangan minta jin. Ada juga orang salat situ minta, hai jin, ikutlah sama aku ke Indonesia. Jangan. Jin sana tidak mau masuk kemari. Karena payah ngurus visa, kata dia. Saya salat di Masjid Jin itu.
Sebelum ziarah ke Ma'la, saya sholat, saya lihat di kubah di atas, ada mereka tulis surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi amanna. Jadi rupanya ada jin yang dengarkan Nabi baca Quran. Pas Nabi baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata jin? Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad. Qur'anan ajaba. Quran yang amat sangat menakjubkan. Jadi kalau ada qari baca Quran, tiba-tiba ada orang tertidur. Itu lebih parah daripada jin. Jin terpukau mendengarkan bacaan Quran. Jadi kalau ada sebelum sholat, ada jamaah menghidupkan suara ngaji di masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang orang yang sekitar masjid bawa golok. Matikan. Jangan marah, senyum aja karena dia sedang dikuasai jin kafir. Karena kalau jin Islam pasti tidak akan terganggu. Ustaz ini ngomongnya, saya enggak ada ngomong ngawur. Buka surat Al-Jin, juz 29. Anak SMP diganggu jin. Anak SMA diganggu jin. Kenapa? Karena tidak membaca Quran. Yang kedua, celana jin itu dipakainya. Itulah mengapa jin itu marah. Kuatkan tauhid pada Allah. Dulu orang kalau mau nempati rumah baru dipotong ayam, darahnya diserak-serakkan. Kenapa? Karena jin makan darah. Darah sama tulang. Makanya tidak boleh istinja pakai tulang. Istinja itu, maaf, kalau tidak ada air, cebok pakai batu. Kalau tidak ada batu, tulang. Diambilnya tulang, disapukannya. Waktu itu tisu belum ada. Tidak boleh, karena tulang itu makanan jin. Makanya kalau habis makan sup tulang malam-malam, segera buang ke tong sampah di luar. Jangan diletak di dapur. Nah itu mengundang jin-jin datang ke dalam rumah. Makanya di rumah itu bacakanlah ayat kursi. Tadi malam kami habis makan malam, di rumah dinas Pak Bupati membacakan Qul huwallah, Qul bil falaq, wa bin nas, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Mengusir jin hantu setan. Kalau kita pergi keluar kota tinggal di hotel, itu juga baca. Karena di hotel itu banyak juga jin-jin kafir yang ikut dengan orang yang tinggal di hotel. Karena hotel itu kan isinya macam-macam. Ada macam-macam lah pokoknya. Itu. Saya senang ceramah di Waikanan tidak ditempatkan di hotel, tapi ditempatkan di mes, di perumahan. Kalau di hotel itu serba salah. Kita udah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban. Begitu naik ke lift, jumpa dengan jin yang pakaiannya tinggi 170, pakaiannya 100 cm. Ditarik ke atas, terbuka ke bawah. Ditarik ke bawah, terbuka atas. Paksa kita baca ayat kursi banyak-banyak. Tapi di Waikanan, Masya Allah, tenang. Tak ada rusak mata, adem ayam. Ibu-ibunya pun sopan-sopan. Ibu-ibu tadi pas saya lewat tenang aja. Di tempat lain, begitu saya lewat, Ustaz! Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak ibu-ibu kerasukan jin. Tauhidnya betul. Antu'mina billah. Beriman kepada Allah. Wa malaikati. Yang datang salat subuh ini malaikat-malaikat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat. Kiraman katibin. Kiraman mulia. Katibin mencatat. Semua langkah bapak kaki ibu tadi dicatat malaikat. Kami enggak datang jalan kaki Pak Ustaz. Naik mobil, yang naik mobil dicatat. Saya enggak naik mobil Pak Ustaz, naik motor, yang naik motor dicatat.
Saya nggak naik motor Pak Ustaz, numpang sama teman, sama dicatat. Jangan takut. Sekecil apa amal kita dicatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Al-Quran. Quran ini dibaca. Sekarang banyak orang Quran sebagai hiasan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebagai soal kitab suci Al-Quran nggak pernah dibaca sampai mati, itu naik. Quran tidak pernah dibaca. Hanya sebagai hiasan. Jangan. Baca Quran. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang punya rumah besar akan hancur, kiamat akan tiba. Yang punya masjid megah mewah akan hancur, kiamat akan tiba. Idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit. Perhatikan pakaian. Abdul Somad sekarang pakai koko akan tinggal. Pakai peci tinggal. Sorban tinggal. Kain tinggal. Yang dibawa apa? Yang dibawa kain tidak berjahit, disobek. Kain dibeli, disobek. Bukan digunting, disobek. Krak. Letakkan di lantai, kita diletakkan di atas, digulung. Macam dodol. Itulah yang akan membawa. Siapa yang tadi digedor pintunya 3 kali nggak buka? Pak, Bu, tidak terbuka. Dirasa kening, sudah dingin macam es batu. Kita masih panas lagi. Kalau jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, darah membeku sejuk macam es batu. Dirasa di leher, tak lagi ada nafas. Tak lagi detak nadi. Tak nafas. Panggil dokter puskesmas. Gimana dokter? Sebentar ya, saya cek dulu. Jantungnya tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Mati udah. Bungkus kata dia. Tinggal. Lemari besar tinggal. Mukena 7 biji. Ada perempuan zaman sekarang mukenanya 7. Setiap hari lain-lain warna. Senin putih. Selasa hijau. Rabu ungu. Kamis merah. Oh, Ustaz nyindir mukena kami ya? Enggak. Bagus, tak salah. Tapi setelah mati tinggal. Tuh mobil-mobil tinggal. Lalu yang akan dibawa mati mana? Inilah dia. Pahala solat subuh berjamaah. Maka beriman kepada hari kiamat. Tahu juga supir tuh, saya ceramah. Negur dia. Inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah SWT. Yang keenam, percaya kepada takdir. Ini yang takdir, ini yang problem. Karena banyak orang sekarang berlindung di balik takdir. Mengkambing hitamkan Allah dengan takdir. Takdir ini mesti betul-betul paham. Kalau tidak nanti kita sesat. Ada yang kita bisa memilih. Ada yang kita tidak bisa memilih. Takdir tak bisa memilih. Contoh, menjadi orang wai kanan. Itu tidak bisa memilih. Menjadi orang Riau. Itu tidak bisa memilih. Karena dulu malaikat tidak pernah ngasih kertas. Abdul Somad, kau mau jadi orang mana? Wai kanan apa Riau? Tidak bisa milih. Jadi tidak bisa kita mengejek orang. Somad, orang Riau. Itu Allah yang milihkan. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi sholat subuh, itu takdir pilihan. Antara sholat subuh atau tidak. Tidak bisa nanti jam 8 baru dia bangun. Ditanya sama istrinya, Mas kok enggak sholat subuh? Takdir Allah. Itu pilihan. Itu pilihan. Antara bangun atau tidak bangun. Antara makan atau tidak makan. Rezeki. Itu pilihan. Cari atau tidak cari. Kita berusaha. Tidak bisa nanti istrinya nanya, Mas, enggak pergi ke kebun. Kalau sudah takdir Allah makan adik. Kita enggak perlu. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah kita ada rezeki hari ini, tak perlu dicari pun dia akan datang.
Oh gitu ya, iya. Rupanya istrinya tak masak. Pas siang dia nanya, gimana masakan kita? Udah siap? Kata istrinya, kalau memang ditakdirkan Allah, makan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Indonesia, itu takdir. Tidak bisa kita komplain sama Allah. Ya Allah, mengapa aku tidak jadi orang Eropa? Hidung mancung, mata biru, kulit putih, rambut pirang. Tidak bisa. Inilah kita bersyukur. Syukuri apa adanya. Ini takdir saya. Tapi antara baik, tidak baik, kita memilih. Tadi, jam 4. Berbunyi bel. HP. Tit, 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 tit. Bangun. Matikan HP. Sholat ke masjid atau tidur? Ke masjid atau tidur? Tidur lagi lah. Makanya jam itu harus dipasang 2. HP 2. Yang satu HP yang murah. Yang kedua HP yang pakai bisa lagu. Putar di situ lagu yang kira-kira mengingatkan pada mati. Lagu mati. Jam 4 bunyi dia. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz-ustaz mati. Pejabat-pejabat mati dengan mati. Tapi jangan dijadikan nada dering. Nanti pas ustaz imam, Bismillahirrahmanirrahim. Orang kaya mati. Hangus, bangun. Kalau jam sudah 2 dipasang, tidak juga bangun subuh. Nanti pergi ke Bandar Lampung, cari toko jam yang paling bagus. Tanya sama dia, Mbak, ada nggak jam yang bisa nendang? Ya, bangun subuh. Ini pilihan. Begitu memahami takdir. Jangan nanti anak ibu, maaf, anak bapak, pulang dari Jakarta, pulang dari Bandung, pulang dari Bogor, bawa transkrip nilai. Papa, ini transkrip nilai. Berapa IP sekarang? 2,0. Loh, kamu uang dikirim. Kenapa IP 2,0? Sabar Pak, ini sudah takdir Allah. Tak bisa begitu. Ada usaha, bawa motor ke masjid, sholat. Stangnya dikunci, rantainya digembok, ban depannya digembok, ban belakangnya beli rantai besi, diikatkan ke batang kelapa. Itu usaha kita. Tawakal. Allahu Akbar. Bahwa selesai sholat kita lihat, batang kelapa itu disinsur. Itu takdir. Itu takdir, kita sudah usaha. Tawakal Allah. Mungkin Allah akan ganti yang lebih bagus. Tapi kalau tidak ada usaha, pergi ke masjid, kecicilan. Begitu sampai mati kan ngobrol, kunci ditinggal. Itu sebab akibat. Jadi bedakan, ada saatnya kita bisa memilih antara saya mau duduk atau berdiri. Itu pilihan. Kedua-duanya pilihan diberi Allah. Abdul Somad, kau mau duduk, kursi disiapkan. Kau mau berdiri, silakan. Kenapa Ustaz enggak duduk? Ibu-ibu mau melihat. Kalau saya duduk, dia tak nampak. Saya berdiri. Antara minum atau tidak minum. Minum di botol atau minum di gelas. Itu pilihan, terserah. Terserah mau minum yang mana, di botol atau di gelas. Itu pilihan. Antara minum air putih atau teh manis. Itu pun pilihan. Kalau ada. Enggak, saya bukan nyindir. Saya sudah minum. Demi Allah. Demi Allah. Tadi sudah minum teh manis. Penceramah jangan dikasih teh manis. Karena lehernya panas habis berceramah. Kalau dikasih air gula, pita suara rusak. Bukan saya mau minta Anda. Misal memberikan pilihan. Maka tidak bisa orang mabuk dengan penuh kesadaran dia minum kamput, minum tua. Mabuk. Ketika ditangkap sama polisi, kamu mabuk ya? Iya Pak. Kenapa kamu mabuk? Sudah takdir Allah. Ambil pistol Bapak, pukulkan kepalanya. Kelepas. Kenapa Bapak pukul? Ini pun takdir Allah. Dia mau ngakal-ngakalin Pak Polisi. Dia nggak tahu Pak Polisi ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT.
Ini yang 6 nih harus ada dalam diri kita. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Selesai. Setengah jam dah. Dari jam 5.15, 6 kurang 15. Kita masuk pembahasan yang kedua. Wamal Islam. Apa itu Islam? 5. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang pertama, syahadat. Jangan sampai lupa syahadat. Kita bersyahadat di masjid ini, kita hitung sama-sama. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang mendengar mesti ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu salat tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu salat qabliyah subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qabliyah salat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru di masjid ini belum terbit matahari kita sudah bersyahadat 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya. Diulang terus. Diulang terus. Kenapa begitu? Ini subuh, ini zuhur. Agak panjang. Subuh ke zuhur. Oh, panjang. Zuhur ke asar, agak dekat. Asar ke maghrib, dekat. Maghrib ke isya, dekat. Isya ke subuh, oh paling jauh. Kelima-lima stasiun ini diulang terus syahadat. Supaya nanti matinya husnul. Itulah mengapa yang paling. Siapa yang ucapannya paling sering la ilaha illallah, maka matinya nanti la ilaha illallah. Itu makanya waktu syahadat itu jangan cuma mulut aja. Ini di dalam. Syahadat itu 3. Di otak, di mulut, di hati. Asyhadu Allah. Connect 3-3-nya sejalan. Asyhadu 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi saya lihat teman saya ada yang gini-gini Pak Ustaz. Itu mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i sekali saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu Syafi'i. Kalau yang sekali ngangkat, habis itu turun lagi Hanafi. La-nya asyhadu alla ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah ngangkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Kami belajar itu 4 mazhab. Waktu kuliah dulu. Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Hambali. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Tapi dalam mengamalkan, saya tetap amalkan satu mazhab. Mazhab Syafi'i. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau ada teman di sebelah gerak-gerak, nggak usah dilihat. Karena kita disuruh sholat, yang kita lihat itu telunjuk kita. Waktu sholat, ngelihat tempat sujud. Tapi waktu tasyahud, yang dilihat ujung telunjuk. Telunjuk kita. Bukan telunjuk orang. Saya tak pernah nengok telunjuk orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Waktu anak lahir, itu yang dibisikkan. Anak saya lahir, saya yang membisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejut lah ya. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadisnya Hasan. Waktu anak Nabi lahir, namanya Fatimah. Fatimah melahirkan anak, namanya Hasan. Nabi yang mengazankan ke telinga Hasan. Jadi ke anak-anak bapak ibu yang lahir diazankan kalau masih bayi. Jangan karena dulu belum diazankan, pulang dari sini. Ini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ya ini? Gitu. Udah semester 2 kuliah. Waktu masih bayi. Orang heran. Apa ini orang Islam ini? Anak masih bayi kok diazankan. Emang dia ngerti? Inilah orang tidak paham. Kenapa? Karena kita sudah bersyahadat dulu.
sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada daging, sebelum ada jasad, Abdul Somad, bapak, ibu, semua sudah bersyahadat di alam arwah. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa ashhada, Allah mengambil persaksian. Allah tanya dengan satu pertanyaan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Itulah saksi syahadat pertama. Adapun di dunia ini itu syahadat ulangan. Makanya kalau ada non-muslim masuk ke rahim ibunya, non-muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, meninggal anak itu, masuk surga. Loh, syarat masuk surga kan bersyahadat. Iya, anak itu sudah bersyahadat. Sudah. Kapan? Dulu, sebelum masuk ke perut ibunya. Saya bersyukur pada Allah, saya dimasukkan ke dalam perut orang Melayu, Riau, Islam. Maka saya jadi Islam. Bapak masuk ke dalam perut orang Jawa, Lampung, Islam. Waktu lahir jadi orang Jawa. Pripun kabari apik, wis pirang-pirang dina ora teko kene. Bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, bersyukur Islam. Tapi ada yang dalam jadi Konghucu, jadi kuliah di ITB, mencari Islam, berdebat 9 jam, akhirnya dia ulang syahadatnya. Itulah dia jadi Islam. Ada yang masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara. Begitu lahir, jadi Batak. Biado. Oh, lo maksudnya. Jadi Batak. Namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan. Nababan. Batak Tapanuli Utara. Akhirnya dia cari. Dicarinya Islam, belajar dia membaca. Masuk Islam. Sekarang jadi Ustadz. Namanya Ustadz Nababan. Waktu saya ceramah di Jakarta, saya selalu sebut dia dalam ceramah. Pas sarapan pagi, dia di depan saya. Ustadz Nababan. Oh, ini dia orang. Jumpa kan. Ustadz bilang, senyum dia. Ada lagi yang masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara. Namanya Yahya Waloni. Dicarinya Islam, cari. Doktor titelnya. Jabatannya rektor. Sekolah Tinggi Ilmu Teologi. Tamat dari dia, jadi pendeta. Tapi akhirnya dia mencari, masuk Islam. Ditinggalkannya jabatan rektor. Ditinggalkannya mobil dinas. Sekarang berkeliling berceramah. Ustadz Yahya Waloni. Kalau masuk nanti kita ke surga, mereka ini surganya VVIP. Very, very important person. Ustadz Somad kelas ekonomi. Karena Ustadz Somad perjuangannya nggak ada. Bapaknya Islam, emaknya Islam, lingkungannya Islam. Jadi Ustadz. Tidak ada perjuangan. Mereka, Ustadz Felix, Ustadz Nababan, Ustadz Yahya Waloni, Ustazah Irene Handono. Oh, perjuangan mereka luar biasa. Hanya memperjuangkan syahadat. Ini pentingnya syahadat. Dan kita sudah bersyahadat. Alhamdulillah. Itu nikmat paling besar. Nikmat syahadat. Tidak ada nikmat terbesar. Kecuali nikmat syahadat. Amal banyak. Kalau tidak bersyahadat, tak bisa ditolong di hadapan Allah. Ustadz Somad bisa ceramah ini karena apa? Karena listrik hidup. Coba kalau listrik mati. Dengar suara. Yang listrik ini amal siapa ini? Amal PLN. Bukan. Listrik ini amalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itulah amalnya yang paling baik. Tapi tak bisa dia selamat. Karena Thomas Alva Edison tak bersyahadat. Makanya kalau bapak punya tetangga namanya Thomas Alva Edison. Sayang sama dia. Ajak dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia takut, kata si Thomas, aku ngeri Ustadz Somad. Kenapa? Nanti disunat sakit. Jangan kau takut. Sunat nggak sakit. Macam dicubit dikit aja. Nah, putus. Usah kau takut. Yang ditakut-takuti. Ini dia nanya, oh saya dulu sunat sebulan baru sembuh. Iya lama, ngejar layang-layang.
terbuka lagi kain jahitan. Oleh sebab itu maka kalau mau sayang sama sahabat, syahadat. Setelah syahadat baru sholat. Setelah sholat baru zakat. Setelah zakat baru puasa. Setelah itu barulah haji. Mudah-mudahan kita semua dapat rezeki halal bisa haji insyaallah. Saya tidak tahu di Waikanan Lampung. Di Riau, store ONH 2018 berangkat 2031. 2018 bayar, 2031 baru berangkat. Malaikat maut datang 2030. Jangan bersedih karena niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Ada satu kabupaten di tempat saya, secara ekonomi kabupaten paling miskin, paling susah. Tapi jamaah haji terbanyak. Bupatinya yang ngomong ke saya, kami termiskin, tapi jamaah kami terbanyak. Ini menurut ekonomi membingungkan. Tidak ada pakar ekonomi yang bisa menganalisa. Saya tanya, kok bisa gitu Pak? Paling miskin kok jamaah haji yang paling banyak? Karena orang kami, setiap dia bertani, dibaginya dua. Tanam kelapa, dibaginya dua. Sebelah untuk makan, sebelah untuk berangkat haji. Setiap dia nanam, dia gali untuk berangkat haji. 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 Allah kabulkan. Panen kelapanya, jual, berangkat haji. Setiap dia tanam padi, gitu juga. Ini untuk makan, untuk sekolah anak, untuk bangun rumah, ini tidak boleh diganggu-gugat. Berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Sesuai dengan niat. Berhasil. Karet, sawit, kelapa, hibrida, padi. Empat-empat membuat berangkat haji. Orang lain enggak. Dia buat dua, ini untuk makan, ini kawin lagi. Kawin lagi. Kawin lagi. Emangnya salah? Tidak salah. Siapa yang bilang salah? Tak salah kan, Bu? Iya. Ustadz ini judulnya memanaskan hati aja. Nah, bercanda. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat alhamdulillah sudah. Zakat alhamdulillah Pak Ustadz sudah. Pernah berzakat? Oh, saya tiap tahun zakat Pak Ustadz. Berapa? 2 kilo setengah. Itu zakat fitrah. Zakat fitrahnya nggak usah dihitung. Yang dimaksud ini zakat mal, zakat harta. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%. Saya husnuzon, bapak-bapak 1 tahun dapat 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampaknya. 100 juta. Bagi yang dapat 100 juta, zakatnya 2,5%, maka 2,5 juta. Saya husnuzon aja. Masalah uang kita nggak bisa ngelihat dari wajah orang. Ada hitam, pendek, pesek, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok dompet 2.000 perak. Nah, maka kita husnuzon aja. Duit banyak, itu duit 100 juta jangan disimpan. Zakatnya 2,5%. Tapi ini orang pelit, bakhil, kedekut. Disimpanlah duit tadi. Tidak disimpan di bank, takut dicek orang saldo. Disimpan di bawah bantal. Dicuri maling, hilang sama kasurnya sekalian. Duit zakat yang kau simpan, ingat, akan hilang dengan caranya sendiri. Macam-macam. Tiba-tiba pergi ke ATM. Keluar dari ATM, datang orang nepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Ah, sebutkan berapa. Pencet, hilang duit. Oleh sebab itu keluarkanlah zakatnya supaya dapat wabarakatan firrizqi. Ada barakah. Syahadat, udah. Salat, udah. Zakat, sudah. Puasa, sudah. Nah, ini sudah masuk bulan Rajab. Sudah pertengahan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Utang-utang puasa kemarin bayar. Ibu kemarin tinggal 7 hari. Ibu kemarin 7 hari tinggal. Ganti. Kemarin mau diganti di bulan Syawal nggak jadi. Setiap mau puasa nggak jadi. Kenapa? Kue banyak. Waktu mau diganti bulan haji nggak jadi. Setiap mau ganti nggak jadi. Kenapa? Kaki kambing menyipak dari dalam kulkas. Sekarang kesempatan ganti. Cara gantinya mudah. 1 bulan ini bisa lunas. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis.
Puasa saja hari Senin, niatnya qadha, otomatis dapat pahala 2. Puasa qadhanya lunas sehari, puasa Seninnya dapat. Apalagi di bulan Rajab, dapat 3. Qadha lunas sehari, puasa sunat Senin dapat, puasa sunat Rajab dapat. Ini bagi ibu-ibu, karena ibu kemarin tinggal 7 hari. Saya ingatkan ibu-ibunya 7 hari, rupanya bapaknya 14 hari. Ustadz, saya cuma 7, suami saya 14 hari. Kenapa? Sakit kemarin. Hampir mati dia tuh Pak Ustadz. Saya doakan hidup balik. Alhamdulillah. Maka bapak yang kemarin sakit, sehat. Itu puasanya utang. Bayar. Ada yang boleh nggak puasa? Ada. Orang yang kena penyakit mah akut. Mah akut nggak boleh puasa. Pak, bapak jangan puasa ya. Kalau saya puasa, mati. Diabetes akut. Orang diabetes yang akut nggak boleh. Dia suntik insulin. Dia makan menggetar, mati. Kena penyakit mah akut, usus bolong. Kalau tidak makan, mati. Mana-mana bawa tas. Sangka isinya laptop, rupanya roti gabin. Harus ngunyah terus. Mohon maaf Bapak yang sudah terkena, jangan tersinggung. Saya tidak ada niat menyinggung. Ini untuk mengingatkan saja. Bagi yang puasanya tinggal qadha. Man mata, siapa yang mati? Ustaz jangan ngomong kata mati. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal dunia? Wa alaysiyamun punya utang puasa. Somaan huwaliyuhu. Ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Saya sudah tanya emak saya. Mak, waktu mak dulu mengandung aku berapa hari puasa mak tinggal? Waktu kau dalam kandunganku 30 hari aku tak puasa. 30 hari mak saya tak puasa. Setelah kau lahir menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Tahun kedua 30 hari. Untuk seorang anak Abdul Somad, emak kita tak puasa 90 hari. Anak-anakku, jangan kalian lawan emak. 90 hari emak tak puasa gara-gara kalian. Maka ibu-ibu yang tak puasa kemarin 90 hari, ganti sekarang. Itu kalau anaknya 1. Kalau anak 10, pas ngandung 30 hari. Tahun pertama 30 hari. Nyusukan tahun kedua 30 hari. Mau diganti tahun ketiga, adiknya nyusul. Kalau suami soleh, diingatkannya istri. Bu, ini sudah bulan Rajab. Kamu sudah ganti puasamu? Itu kalau suaminya ngaji. Tapi kalau dapat suami Fir'aun. Kamu nggak makan? Aku puasa mas. Jangan puasa-puasa. Bersyukurlah ibu dapat suami yang soleh-soleh. Ciri suami soleh, sholat subuh berjamaah. Walaupun subuh ini aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan selanjutnya, seterusnya, amin. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah Pak Ustadz. Dah daftar maksudnya. Bagus. Yang penting daftar aja dulu. Masalah hasilnya kapan? Ada kawan saya sales umroh. Datanglah dia ke kampung. Mereka tanam cabai. Bu, ayo umroh bersama kami ya. Oh Pak, nggak mungkin saya bisa umroh. Mau uang dari mana? Daftar aja dulu Bu. Daftarnya berapa? 200.000. Ketawa orang. Berangkat umroh 200.000. Dia daftar umroh 200.000. Dia tanam cabai. Tiba-tiba meledak cabainya, panen 8 juta. 3 kali panen 8, 24 juta. Berangkat. True story, kisah nyata. Orangnya hidup sampai sekarang. Kalau Allah mau kasih, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Yang menumbuhkan cabai itu Allah. Yang buat cabai bisa berbuah Allah. Yang punya rumah Baitullah Allah. Allah ingin mengantar hambanya berangkat. Bisa. Jamaah haji terbanyak di dunia Indonesia. Dan jamaah haji yang paling banyak gratis dari Indonesia. Karena tidak semua berangkat itu dengan uangnya. Banyak juga yang diberangkatkan oleh kantor. Namanya Haji Abidin. Atas biaya dinas.
Dan banyak juga yang berangkat haji itu macam-macam. Saya kalau sudah ketemu dengan jamaah haji macam-macam. Bapak berangkat haji ini gimana ceritanya? Saya jual tahu. Terus setiap berangkat saya tabung. Berapa lama nabung? 20 tahun Pak Ustaz. Berangkat. Ibu ceritanya berangkat gimana? Halaman rumah kena gusur. Tiba-tiba ada pelebaran tanah, ganti rugi. Orang rugi, dia untung. Berangkat. Bisa. Yang penting ada niat. Innamal a'malu binniyat. Iman sudah. Islam sudah. Yang terakhir, yang ketiga. Ihsan. Apa itu ihsan? Malaikat Nabi ditanya oleh laki-laki yang rambutnya hitam, bajunya putih. Wamal ihsan. Apa itu ihsan ya Muhammad? Dia menjawab. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Sembah Allah seakan-akan matamu melihat Allah. Fa illam takun tarah. Kalau Allah tidak bisa kau lihat, fa innahu yarak. Dia melihat engkau. Inilah puncak iman, Islam, ihsan. Yang paling tinggi ihsan. Kenapa waktu sholat tadi kita melihat tempat sujud? Karena kita merasa dilihat Allah. Kenapa sholat tadi tidak ada yang garuk kepala? Walaupun gatal. Karena kita merasa dilihat Allah. Tak ada tadi di masjid ini ada yang sholat nengok ke atas. Wah, sudah pelapon, mantap. Tak ada. Kenapa? Karena saat itu dia sedang merasa dilihat Allah. Padahal masjid ini tak ada CCTV-nya. Tak ada yang mengontrol. Kalaulah pedagang itu merasa dilihat Allah, tidak akan ada pedagang yang curang timbangan. Kalaulah guru itu merasa dilihat Allah, tidak akan ada guru yang mengkhianati murid. Kalaulah istri merasa dilihat Allah, tak ada istri yang memakai jampi-jampi supaya suaminya patuh. Kalaulah suami itu merasa dilihat Allah, tidak akan ada suami yang mengkhianati istri. Maka ihsanlah maqam yang paling tinggi, merasa dilihat Allah. Mudah-mudahan kita merasakan itu sampai mati insyaAllah. Itulah 3 yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang ceramah di masjid? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 60 menit. Dari mulai 5.15 sampai 6.15. Apa aja yang disampaikannya tadi? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat. Tapi streamingnya bisa diulang lagi. Buka di FB, Somad. Ustaz Abdul Somad. Ada tulis Arab. Ustaz Abdul Somad, di ujungnya ada tulis Arab. Abdul Somad. Itu yang asli. Yang lain itu tidak asli. Siapa punya tak tahu. Makanya dia kadang di situ ada jual kaos kaki. Nanti ada yang lihat, masa Ustaz Somad jualan? Bukan. Itu FB tidak resmi. Tapi tidak pernah kami ngamuk-ngamuk. Dia mau cari makan, biarlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah iman, Islam, ihsan. Selesai. Lalu Nabi bertanya kepada Umar. Kebetulan Umar ada di situ. Umar, ya, kamu tahu nggak siapa laki-laki yang rambutnya hitam, bajunya putih tadi? Enggak. Jibril. Setelah laki-laki itu pergi, itu tadi Jibril. Ternyata Jibril bisa membentuk wajahnya menjadi manusia. Mirip Dihyah Al-Kalbi. Jadi tadi yang datang itu Jibril. Iya. Oh, kalau tahu Jibril kita bisa selfie-selfie tadi. Rupanya Jibril. Apa pelajaran dari sini? Umar bin Khattab tidak kenal dengan malaikat. Orang selepel Umar bin Khattab aja nggak berani ngaku ketemu malaikat. Di Indonesia ada yang ngaku ketemu Jibril. Siapa? Lia Eden. Sama Ahmad Musadik. Ngaku ketemu Jibril. Makanya kalau ada di Waikanan nanti orang ngaku ketemu Jibril, segera lapor ke Pak Polres, biar di satu selkan sama Lia Eden. Enak aja ngaku ketemu Jibril. Emang Jibril tetangga ente? Umar bin Khattab yang imannya luar biasa hebat. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka jin tidak berani lagi lewat di jalan itu. Karena takut berpapasan dengan Umar. Seandainya Umar lewat di jalan ini, jin akan lari jalan-jalan lain. Takut. Sungguh begitu imannya, tidak bisa dia mengenal Jibril. Ini orang yang satu perjalanan sama setan.
Ngaku bisa kenal dengan Jibril. La haula wa la quwata illa billah. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mana kertas-kertas pertanyaan tadi? Bagaimana cara menyikapi ulama berbeda pendapat? Apakah Wahabi itu akal-akalan orang kafir untuk memecah belah umat? Atau itu salah satu fitnah akhir zaman? Tadi imam sholat subuh pakai kunut. Kemudian ada bapak-bapak pulang umroh. Pulang umroh dia ngomong, saya nggak mau lagi pakai kunut. Kenapa Pak? Saya di Makkah 4 malam, nggak ada di Masjidil Haram pakai kunut. Di Madinah saya 3 malam, nggak ada pakai kunut. Itu kunut buat-buatan imam di wai kanan aja. Nah, ini orang namanya jahil bin goblok. Karena kunut nggak kunut itu bukan antara wai kanan dengan Saudi Arabia. Tapi itu antara 4 mazhab. Yang paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang kunutnya pakai subuh 2 mazhab, yaitu Maliki dengan Syafi'i. Sedangkan yang nggak pakai kunut subuh 2 mazhab, Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya. Yang paling tua dengan yang paling kecil nggak pakai kunut. Jadi lambang metal. Hanafi dengan Hambali nggak pakai kunut. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Raja yang sekarang namanya Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya namanya Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya namanya Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya namanya Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya namanya Faisal bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya namanya Su'ud bin Abdul Aziz. Menggantikan bapaknya namanya King Abdul Aziz. Ketujuh raja ini mazhabnya Hambali. Sebelum itu, Makkah itu dipimpin Syarif Hussein. Mazhabnya Syafi'i. Makanya ulama-ulama kita yang pulang dari Makkah dulu bermazhab Syafi'i. Kitab fikih yang pertama saya baca ditulis oleh orang Lampung. Namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid jauh di atas saya. Saya baru tamat dari Al-Azhar Mesir tahun 2002. Tuan Guru Sulaiman Rashid dari Lampung tamat Al-Azhar 1935. Ditulisnya lah fikih. Saya selalu menganjurkan. Selalu saya anjurkan. Beli Fikih Islam Sulaiman Rashid dari Lampung. Judul bukunya Fikih Islam. Dicetak oleh penerbit Bulan Bintang. 1935 dia sudah tamat Azhar. 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia sudah tamat Azhar. Nah, itu hebat. Fikih Islam. Mazhab Syafi'i. Jadi, kita yang jadi makmum, tinggal ikut imam. Kalau imamnya baca kunut, angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Jangan imam dilawan. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak mau. Jangan dilawan. Paling enak jadi makmum. Makanya tadi saya waktu mau dipersilakan imam, Ustaz. Paling enak jadi makmum, ngikut aja. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Saya takut salah. Tiba-tiba saya pakai kunut, rupanya jamaah sini nggak pakai kunut. Tiba-tiba saya nggak pakai kunut, rupanya pakai kunut. Lebih selamat jadi makmum. Maju Pak Ustaz. Jangan salah-salahkan imam. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sepakat semuanya, salat subuh itu wajib. Jadi jangan hilaf-hilaf. Enggak. Sepakat semuanya. Tapi teknis pelaksanaannya, ada yang pakai usolli, ada yang enggak. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Ikut aja imam.
Kalau imam sudah diangkat, jangan dilawan. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kecuali imamnya kentut. Jangan ikut. Diganti oleh yang di belakang imam. Makanya yang di belakang imam itu ready siap jadi imam. Namanya imam cadangan. Nah, oleh sebab itu maka menyikapi khilafiyah selama dia masih perbedaan mazhab, nggak boleh kita nyalah-nyalahkan orang. Itu yang kunut subuh bid'ah. Oh, kunut subuh kok bid'ah? Siapa yang membid'ahkan kunut subuh? Membid'ahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai mati baca kunut subuh. Buka kitab Al-Um. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang lupa kunut subuh, sujud sahwi. Itu dalam kitab Al-Um. Ustaz, saya kalau di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya baca kunut subuh. Tapi kalau saya jadi makmum, saya ngikut aja. Paling enak jadi makmum. Nah, ini menyikapi perbedaan mazhab. Adapun gerakan yang suka nyalah-nyalahkan orang, bid'ah-bid'ahkan orang, apakah ini ada unsur dimasukkan dari luar? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, iya. Dia ngomong bukan saya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Untuk daerah India, Pakistan, dimasukkan Ahmadiyah. Nabi palsu untuk mengobok-obok. Untuk Jazirah Arab, dimasukkan aliran yang suka membid'ah-bid'ahkan. Bid'ah, dolalah. Na'udzubillah. Salah satu cara mengatasinya adalah pengajian dengan mematangkan fikih 4 mazhab. Supaya masyarakat kita paham, tidak mudah disalah-salahkan. Tak mudah menyalahkan orang, dan tak mudah disalahkan. Ustadz, bagaimana cara kita menasehati perempuan yang belum pakai kerudung? Khususnya orang yang lebih tua dari kita. Jangan kamu ceramahi dia. Jangan pulang dari sini panggil dia. Sini, Bu. Assalamualaikum. Masuk nerakalah kamu. Oh, jangan. Dia kan ada tokoh masyarakat yang dia hormati. Ya, kebetulan dia tidak pakai jilbab. Dia kerjanya di mana? Dia kerjanya di kantor camat. Ngomong ke Pak Camat. Nanti Pak Camat yang ngomong ke dia. Pak Camat, itu ada pegawai Pak Camat yang nggak pakai jilbab. Kata Pak Camat, istriku aja nggak pakai jilbab, aku nggak berani. Jadi cari orang yang juga jilbab. Dia kan pasti ada orang yang dia hormati. Kalau di bumi Minangkabau ada nenek mama, ada tokoh masyarakat. Nah, cari siapa yang dia hormati. Dia yang ngomong. Isi omongannya dari kita. Lidahnya lidah orang lain. Jangan kita yang ngomong. Belum tentu dia dengar. Kami nggak berani ngomong Pak Ustadz. Pimpinannya pun takut. Kami maunya Ustadz yang ngomong. Oke, kasih dia rekaman 1 menit untuk Instagram. Oke, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai perempuan-perempuan yang tak pakai jilbab, kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Karena perempuan itu idza balagal tilma'id, kalau sudah sampai usia haid, yang tampak dari badannya illa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan, ini aja yang boleh. Yang lain daripada itu dia akan dituntut. Hai para suami, kau akan dituntut istrimu kenapa tidak pakai jilbab. Hai para kakak, para adik, keluargamu akan dituntut kenapa tidak pakai jilbab. Selangkah lagi kau akan masuk surga, terhalang karena engkau biarkan keluargamu tidak menutup aurat. Waspadalah. Udah, kirim ke dia. Potong video pendek. Nanti dia marah sama Ustadz. Nggak apa-apa. Banyak orang caci maki saya di internet. Nggak apa-apa. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang bumi datar? Yang kita tahu sejak kecil bumi itu kan bulat Pak Ustadz. Ijma' ulama. Quran, hadis, ijma'. Ulama ijma' sepakat konsensus bumi itu bulat. Kenapa? Karena makna kuwirat, takwir artinya kain yang dililitkan di yang bulat. Kain sorban dililitkan kepala seperti melilitkan kain sorban ke kepala. Kuwirat itu menunjukkan bumi itu bulat. Kalau nggak percaya bumi bulat, ya nggak apa-apa. Dia bukan rukun iman. Kan tak ada tadi rukun iman 7 kan? Iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, kan? Bumi bulat. Kan tak ada. Kalau Ustadz Adi Hidayat ditanya yang begitu, dia tak mau jawab. Kata dia, jangan tanya masalah yang nggak menambah iman. Bumi bulat sama petak apa nambah iman? Kan? Saya termasuk
pertanyaan jamaah saya jawab aja. Saya tak pernah marah. Jangan tanya ini, jangan tanya ini. Orang sekarang udah mau ke masjid sudah alhamdulillah. Zaman edan orang masih mau nanya sama ustadz sudah. Walaupun pertanyaannya macam-macam. Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah pak kuahnya siapa? Gak apa-apa. Orang zaman gini mau ngaji masih mau sama ustadz mendengar sudah alhamdulillah. Saya nggak pernah marah-marah sama jemaah. Ustadz, bagaimana mendidik anak jadi soleh? Yang pertama, carikan ibu yang solehah. Bagi yang lajang belum nikah. Yang udah nikah, ya renovasi aja yang ada. Jangan pulang dari sini marah sama istrinya. Pantesan anak kita nggak soleh. Ternyata karena engkau bukan istri solehah. Istrinya juga ngomong, anak kita nggak soleh karena kamu Fir'aun, mas. Jadi syarat yang pertama, yang kalian, yang anak-anak muda yang belum lajang, carilah perempuan yang solehah, maka anak insya Allah akan soleh, bukan somat. Soleh. Yang kedua, kasih makan halal. Karena kalau dia suap makan haram, masuk nasi ke mulutnya haram, nasi satu piring berubah jadi darah. Darah tadi masuk ke jantung. Jantung menyemprotkan darah naik ke otak. Nanti otak anak itu haram. Kakek saya meninggal. Yang tinggal di rumah itu nenek. Nenek sama adik-adik bapak saya. Setiap kali kami mau ke rumah, ibu saya bawa rantang. Nasi dibawa dari rumah. Orang heran, ngapain anak ini dikasih dari rantang? Kan neneknya. Itu harta warisan belum dibagi. Nanti kalau anak ini makan haram, otaknya hitam, gelap. Pesan dari datuk sebelah ibu saya. Nanti kalau cucuku ini pergi ke rumah neneknya sebelah sana, bawa nasi dari rumah. Karena nanti kalau dia makan, itu harta mereka belum dibagi, harta warisan. Tapi kan makan rumah neneknya sendiri. Belum jelas tanahnya dibagi. Jatah siapa? Maka makan benda haram, nanti darah hitam ke kepala anak kita. Heran saya anak saya nih Pak Ustadz. Masukkan ke pesantren, lari. Kabur. Diajak ke masjid, cabut. Jangan salahkan dia. Mungkin dia salah. Tapi kita juga salah karena ngasih makan haram. Kasihlah yang halal. Alhamdulillah di Kabupaten Waikanan, hartanya halal. Kenapa? Tanam sawit halal, tanam ubi halal, tanam cabai halal, tanam karet, getah halal, kebun kelapa halal. Bersyukur kita pada Allah, berapa banyak orang yang tak bisa mencari yang halal. 3, bimbing dia masuk sekolah agama. Masukkan sekolah. Bayangkan, orang Lampung 1935 sudah tamat Al-Azhar. 2018, kenapa anak tidak juga sekolah agama? Jauh Pak Ustaz, nggak tahan berpisah 5 jam ke Bandar Lampung. Nggak apa-apa. Kami disekolahkan 9 jam. Ke Mesir 12 jam naik pesawat. 4 tahun baru pulang. 4 tahun nggak pernah melihat wajah orang tua. Oleh sebab itu, Ustadz berapa orang adik-beradik? Saya 2 orang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Kalau cerita mati, banyak orang nyebut. Nanti kalau mati, sampai sekarang tak mati-mati. Kalau cerita mati kita takut terus. Kemarin Pak Bupati bawa saya naik helikopter. Orang, jangan naik helikopter, nanti mati. Enggak mati. Pulang nanti ngeri juga. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula. Mati kok takut. Kalau mau mati nggak perlu naik helikopter, minum kopi aja mati. Kopi Mirna diminum, mati. Jadi yang pertama ibunya soleha, kedua makanan, yang ketiga pendidikan. Pendidikan sangat penting. Alhamdulillah sekolah-sekolah agama yang hampir mati di Waikanan bisa hidup lagi. Kenapa? Dibantu biaya operasional sekolah BOS. Dari mana? BOS kabupaten. Biaya daerah. Bisa bangkit lagi sekolah. Selalu saya nanya sekolah agama. Karena banyak sekolah agama ini orang nggak peduli.
Guru matematik dihormati, guru bahasa Inggris dimuliakan, guru fisika, tapi guru ngaji Quran. Inilah pokok pangkal kehancuran kita. Maka balik lagi semangat. Waikanan mengaji, Lampung mengaji, baca Quran. Ini masjid yang sudah besar, cantik. Dari maghrib ke isya harus ngaji lagi. Kalau ngaji sudah lama berhenti, hidupkan lagi. Bapak-bapak sekeliling, bawa lagi anak-anaknya kemari. Kalau tidak, na'udzubillah. InsyaAllah 3 ini. Ibunya, makanannya, pendidikannya. 3 ini kita perbaiki insyaAllah. Yang pertama ini perbaiki, anak-anak perempuan harus dapat pendidikan yang baik. Ustaz, sehabis sholat fardu asar sebelum maghrib, Nabi tidak melakukan sholat sunat ba'diyah. Bagaimana kita masuk masjid sebelum maghrib, sholat tahiyatul masjid? Boleh. Dalilnya mana? Karena ada sebabnya. Masuk masjid, sholat sunat. Oh, nggak boleh, ini waktu terlarang. Yang nggak boleh kalau nggak ada sebabnya, mas bro. Kalau ada sebabnya, boleh. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kapan pun masuk masjid, salat sunat. Tiba-tiba ada orang masuk masjid langsung duduk. Ente kok langsung duduk? Kenapa enggak salat sunat? Aku enggak wudu. Pandai dia cari alasan. Wudu dulu, wudu salat sunat. Setiap tempat sujud itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jenazah setelah asar. Habis asar, datang jenazah. Bukan datang sendiri, dipikul orang. Sholat jenazah. Gak boleh sholat setelah asar. Gak boleh. Oh, ada sebabnya. Sebabnya apa? Ada orang mati. Yang gak boleh itu sholat sunat mutlak. Yang gak ada sebab. Itu tak boleh. Ini bulan puasa. Untuk sholat tarawih biasanya setelah tanggal 15 selalu melakukan kunut. Ini gimana nih Pak Ustaz? Kunut ada 3. Yang tadi saya bahas kunut subuh. Ada lagi namanya kunut witir. Ada lagi namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kalau ada musibah. Musibah Palestina, kunut nazilah. Nabi pernah kunut nazilah sebulan. Karena da'i yang dikirimnya dibunuh orang. Nabi baca kunut nazilah. Allahumma al'an bani Ri'il. Allahumma al'an Usayyah. Allahumma al'an Zakwan. Laknatlah bani Ri'il. Laknatlah bani Usayyah. Laknatlah bani Zakwan. Karena mereka membunuh da'i-da'i. Sebulan kunut nazilah. Kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir. Kunut witir ada 3 pendapat. Mazhab pertama dari awal sampai akhir berkunut. Malam pertama sudah berkunut. Sampai malam terakhir. Itu mazhab pertama. Mazhab yang kedua, dari awal sampai akhir tidak ada kunut. Mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Berkunut dari malam 15. Masjid kita pakai kunut. Dari malam ke-15. Berarti bermazhab Syafi'i. Nah, jadi teruskan. Ustaz, saya pakai mazhab Syafi'i. Malam ke-15, baca kunut. Namanya kunut witir. Mana dalil-dalilnya Pak Ustaz secara tertulis? Download di internet. 30 fatwa Ramadan. Somad LC. Enter. Gratis. PDF. Cetak. Print ke warnet. Bagikan ke masjid-masjid. 30 fatwa seputar Ramadan. Tentang zikir-zikir. Subhanamalikil ma'bud. Subhanamalikil mawjud. Ada saya bahas. Apa hukumnya ajaran Kaulo Gusti? Gusti Tuhan besar. Kaulo Tuhan kecil. Tuhan besar bisa menyatu dengan Tuhan kecil. Manunggaling Kaulo Gusti. Menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Masuk Tuhan besar. Akhirnya diajak sholat, nggak mau. Ustaz Somad, ayo sholat. Nggak sholat. Kenapa? Allah ada di dalam. Manunggaling Kaulo Gusti. Na'udzubillah. Batil. Batil. Tasawuf tidak meninggalkan syariat. Kalau ada orang meninggalkan syariat, itu menunjukkan dia batil. Wali Songo tetap sholat. Kiai-kiai, Mbah Hasim Asy'ari tetap sholat. Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap sholat. Jadi kalau ada orang nggak sholat karena mengaku bersatu dengan Tuhan, lapor ke majelis ulama,
nanti majelis ulama mengeluarkan fatwa sesat, lalu kemudian lapor ke kejaksaan, kejaksaan penuntut ditangkap polisi. Penistaan agama. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tautar, jangan tertipu. Terbang di awan, jalan di atas air, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya menjalankan syariat. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat, tak bisa dipisah. Baik. Apa hukum minjam uang di koperasi? Riba. Pinjam 1, mengembalikan 1.200.000, riba. Yang sudah pernah minjam, tetap bayar. Udah minjam, pas ditagih, Pak, nggak bayar, riba, nggak usah dibayar. Tetap bayar. Ini tetap bayar. Habis itu jangan ulangi lagi. Hukum kredit pakai leasing. Saya beli mobil Pak Kapolres. Pak, itu mobil Bapak mau jual? Ya. Saya nggak punya cash. Saya cicil ya Pak. 100 juta, 120 setahun. 1 bulan 10 juta. 10 juta. Boleh. Karena langsung saya cicil ke pemilik. Boleh. Kenapa bisa jadi haram? Karena ada pihak ketiga. Makanya jangan sampai ada pihak ketiga di antara kita. Pihak ketiga penyedia keuangan. Jadi kalau akadnya uang dengan barang, tidak riba. Uang dengan barang, tidak riba. Dalilnya mana? Zaman Nabi ada sahabat Nabi beli Barirah. Dia cicil 9 tahun. Tidak riba, tapi akadnya uang dengan barang. Kenapa penyedia keuangan bisa haram? Karena akadnya uang dengan uang. Pinjam uang, bayar uang. Riba. Tidak boleh. Nauzubillah. Apa yang harus kita lakukan pada tetangga yang selalu mencuri dan mengintip? Sehingga membuat kita tidak nyaman. Lapor ke Polres. Buat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Alamat rumah. Dengan ini menyatakan berdasarkan beberapa saksi, tetangga ini selalu mengintip kamar mandi kan. Suka mencuri. Akan ditangkap. Tapi jangan cuma dihukum, tapi juga diberikan penyuluhan. Karena dia sedang gelap, disuluh. Supaya terang kepalanya, diceramah. Tapi hukuman tetap berjalan, bukan maaf. Judul kajian kita tentang sabar. Bini kita diintip orang, sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Islam itu ada hukum. As-sinnu bisinni, gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, matamu dicolok orang, cucuk mata dia. Wal juru'u qisas, pipimu dilukai orang, pipi lukai juga. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Lapor dia, lapor, panggil Pak polisi. Tangkap. Setelah itu damai, maafkan, tapi hukum tetap ada. Bukan berarti hukum agama Allah diejek, dimaafkan. Oh, dihukum. Yang diejek Allah, yang maafkan ente. Emang ente apanya Allah? Saya maafkan. Orang yang diejek Allah, ente yang maafkan. Kapan Allah ngangkat ente jadi pemaaf? Ustaz, ciri negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu apa? Baldatun thayyibatun, negerinya baik. Wa rabbun ghafur, Allah memberikan ampunan. Apa cirinya? Pertama, pemimpinnya adil. Adlul ulama. Yang kedua, adlul umara. Pemimpinnya adil. Yang kedua, ilmul ulama. Ulama dihormati, dimuliakan. Amar ma'ruf nahi mungkar berjalan. Yang ketiga, sakhaul agniya. Orang kayanya rajin sodakoh. Rajin nyumbang. Contohnya mana? Di Waikanan. Masjidnya biasa aja, AC-nya 4. Mantap. Tapi mati nampak. Karena pagi nggak perlu dihidupkan. Mubazir. Yang keempat, perempuannya solihah. Karena perempuan itu adalah tiang negara. Seandainya perempuan ini tidak solihah, anak-anaknya pasti nggak soleh. Yang kelima, dakwatul fuqara. Ada orang miskin,
tapi diberikan zakat, santunan, dan mereka berdoa. Jangan sepelekan doa orang fakir. Jadi, pemimpinnya adil, ulamanya dihormati, amar ma'ruf dimuliakan, nahi mungkarnya tetap ada dari ulama, orang kayanya nyumbang, perempuannya solihah, dan kalaupun ada miskin, dia tetap berdoa. Itulah kaji kita subuh ini. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda, kami memohon hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau rezeki kami sulit, mudahkan ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikanlah kami rezeki yang halal berkah supaya kami mudah ke Baitullah, supaya kami mudah berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.